Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini kita akan memberi rangkuman dari volume bonus of lore berjudul The Gossip of Kaze Plan bagian pertama. Tentu saja ini hanyalah rangkuman atau poin pada volume bonusnya. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa menonton pada bagian video pembahasan tersendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan kali ini. Momon atau Ainz kini tinggal di sebuah rumah sederhana di Erantal bersama dengan Nabe, sebenarnya adalah Narberal. Awalnya Panasole, mantan wali kota Erantal, sempat menawarkan sebuah mansion mewah, bahkan membawanya berkeliling untuk melihat keindahan tempat tersebut. Namun Ainz memutuskan untuk menolak tawaran itu dan memilih menyewa rumah biasa. Keputusan ini diambil karena ia tidak ingin berhutang budi kepada Panasole yang merupakan seorang bangsawan. Meskipun rumah yang ia pilih tidak sebesar dan semegah mansion yang ditawarkan, Ainz tetap merasa lebih nyaman karena dia tidak suka terlalu banyak berurusan dengan orang luar. Tak lama setelah mereka menetap, desas-desus mulai beredar di kota. Banyak orang percaya bahwa Momon dan Nabe memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan dikabarkan sebagai sepasang kekasih. Suatu hari, Nabe memberitahu Ainz bahwa Albedo akan berkunjung ke guild petualang, namun dia belum tahu maksud tujuan tersebut. Ainz pun mengatakan bahwa Albedo telah menugaskan mereka misi penting untuk menjelajahi dataran Kaze. Setelah itu Ainz pun bersiap dan bersama dengan Nabe mereka berangkat menuju tujuan mereka. Ketika mereka tiba di guild petualang, Momon disambut dengan penuh hormat oleh resepsionis. Tak lama setelah itu Ainzak, master guild petualang, mulai mendekati mereka dengan ramah. Meski terlihat sedikit penasaran dengan alasan kedatangan Momon, ia hanya menerima penjelasan singkat dari Ainz yang mengatakan bahwa ia ada di sana untuk menerima permintaan dari Albedo. Tanpa memberikan rincian lebih lanjut, Ainz pun menyembunyikan maksud sebenarnya dari kunjungannya itu. Tak lama kemudian Albedo pun muncul secara tiba-tiba dan mengejutkan resepsionis. Di tengah kehadiran banyak petualang yang sedang berada di guild petualang, Albedo, Momon dan Ainzak mulai diskusi mereka mengenai misi baru yang melibatkan kelompok The Darkness. Misi ini bertujuan untuk menjelajahi dataran Kaze, sebuah wilayah yang kini menjadi bagian dari Sorcerer Kingdom. Misi ini menjadi penting karena ada laporan yang menyebutkan bahwa sebuah kapal hantu sering terlihat di dataran Kaze. Investigasi ini harus dilakukan untuk menentukan apakah kapal itu merupakan ancaman bagi Sorcerer Kingdom atau tidak. Sebagai wilayah yang berada di bawah kendali Sorcerer Kingdom, tentu tidak ada kekuatan eksternal yang boleh mengganggu ketertiban di sana. Selama percakapan berlangsung, Albedo menunjukkan sikap yang kasar dan merendahkan Momon. Ia saat itu berbicara dengan nada arogan, seolah-olah Momon hanyalah pelayan setia yang harus tunduk pada perintahnya. Sebagai eksekutor resmi dari Ainz, Momon harus mengikuti perintah Albedo layaknya seekor anjing yang patuh. Namun Momon menjelaskan bahwa ia tidak bisa meninggalkan kota begitu saja. Alasannya adalah karena kehadirannya di Erantal sangat penting untuk menjaga ketertiban. Ia khawatir jika ia pergi, kekacauan bisa saja terjadi, terutama karena para penduduk kota masih merasa takut dan tidak nyaman berada di bawah pemerintahan seorang Raja Undead. Tanpa pengawasannya, Momon takut pertumpahan darah bisa saja terjadi di antara penduduk yang tak bersalah. Namun Albedo dengan sikap menantang mengatakan kepada Momon bahwa ia harus mematuhi perintahnya karena di matanya Momon bukan lagi seorang petualang, melainkan hanya seorang pekerja biasa di bawah Sorcerer Kingdom. Pernyataan ini membuat Ainzak meledak dalam kemarahan. Dia merasa bahwa Albedo telah berani merendahkan Momon, yang merupakan sosok yang dianggap sebagai pahlawan sejati oleh banyak orang kerajaan di Reestis Kingdom. Namun Momon segera menenangkan Ainzak dan dengan berhati setuju untuk menjalankan misi tersebut. Namun dia meminta Albedo untuk memastikan keamanan penduduk Erantal ketika mereka pergi. Kemudian terungkap bahwa sikap Albedo terhadap Momon hanyalah sandiwara saja. Keduanya sebenarnya sudah merencanakan percakapan tersebut sebelumnya. Tentu semua itu dilakukan demi menjaga citra baik Momon di para penduduk Erantal, agar mereka terus mempercayai Momon sebagai pelindung mereka yang dapat mereka
andalkan. Cerita kemudian beralih ke perspektif sekelompok worker yang dikenal dengan nama Puno. Kelompok ini beroperasi di kota Vidis yang terletak di dekat dataran Kalze. Kota tersebut tidak berada di bawah wilayah Estes Kingdom maupun Baharut Empire, sehingga wilayah tersebut memiliki kebebasan aturan sendiri. Di kota Vidis, mayoritas penduduknya terdiri dari worker, petualang, serta pasukan dari Baharut Empire dan Estes Kingdom. Mereka datang dengan tujuan untuk menyusup ke dataran Kalze dan membasmi makhluk undead demi mendapatkan banyak bayaran yang besar. Salah satu kelompok worker yang cukup terkenal di kota ini adalah kelompok Puno yang terdiri dari 5 anggota. Pertama, Deeds Elderwood yang merupakan seorang paladin. Kedua, Envalio, seorang magic caster yang mampu menggunakan magic hingga tier 4. Ketiga, Bans, seorang ranger dan archer. Meski penampilannya seperti wanita, sebenarnya ia adalah seorang pria. Keempat adalah Anwali, seorang warrior yang juga menjadi pemimpin kelompok. Yang kelima adalah Andalion Gerian, seorang priest yang mampu menggunakan sihir berbasis fate. Asal-usul para anggota Puno tidak banyak dibahas dan tidak disebutkan dari negara mana mereka berasal atau apakah mereka berafiliasi dengan kerajaan tertentu. Namun satu hal pasti, mereka semua adalah manusia. Kota Vidis sendiri bertahan secara ekonomi berkat dari bantuan dana dari Rest Kingdom dan Baharut Empire dan kuil-kuil. Banyak orang yang datang ke Vidis demi mendapatkan bayaran yang menggiurkan. Terutama mereka menganggap tugas membasmi undead adalah tugas yang sangat mudah. Namun kini situasinya telah berubah drastis dengan berdirinya Sorcerer Kingdom. Dataran Kalze kini menjadi bagian dari wilayah kerajaan tersebut. Hal ini tentu saja menyebabkan kekacauan di Vidis. Karena perbatasan yang dulu bebas untuk dijelajahi kini menjadi wilayah yang dijaga ketat, sehingga para worker membasmi undead di sana tidak lagi sesederhana seperti dulu. Karena dataran Kalze kini menjadi wilayah Sorcerer Kingdom, kuil-kuil mulai memberikan tekanan untuk menghentikan pembantaian makhluk undead di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penguasa Sorcerer Kingdom adalah Raja Undead yang kejam, sehingga tindakan terus memburu undead di wilayah tersebut bisa dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap Sorcerer Kingdom. Namun di sisi lain, jika kuil-kuil menghentikan pendanaan mereka untuk perburuan undead, tentu baik Rest Kingdom maupun Baharut Empire kemungkinan besar akan mengikuti langkah tersebut. Akibatnya kota Vidis yang bergantung pada aktivitas ini bisa jatuh ke dalam kehancuran ekonomi. Namun sebelum hal tersebut terjadi, kelompok worker bernama Puno berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin uang dari tugas-tugas mereka. Mereka sadar bahwa pendanaan ini mungkin akan hilang sewaktu-waktu sehingga perlu mencari peluang di tempat lain. Kelompok Puno pun memulai perjalanan ke dataran Kalze untuk melanjutkan perjalanan mereka yang pada saat itu untuk membasmi skeleton dan beberapa zombie. Salah satu anggota mereka bernama Gerian memiliki job khusus sebagai Undead Slayer yang membuatnya untuk mengabaikan efek debuff dari kebut dari dataran Kalze. Dengan kekuatan sihirnya, ia juga mampu mendeteksi keberadaan undead di sekitarnya dan membuat kelompok ini semakin efektif dalam perburuan mereka. Namun karena sihir tingkat rendah tidak berpengaruh pada Skeletal Dragon, mendeteksi keberadaan monster ini hanya mungkin ketika mereka sudah berada tepat di depan mata. Sayangnya kelompok Puno mengalami nasib buruk saat tanpa sengaja bertemu dengan 3 Skeletal Dragon. Pada awalnya para worker mencoba bertahan dan melawan. Namun setelah menyadari bahwa mereka jauh kalah dalam hal kekuatan, pada akhirnya mereka memutuskan untuk mundur dari pertarungan mereka. Rasa putus asa mulai menyelimuti kelompok tersebut. Mereka berpikir tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari dataran Kalze. Namun di saat-saat kritis inilah Momodanabe dan Hamasuke tiba untuk menyelamatkan mereka. Dalam pertempuran yang terjadi, Momon berhasil mengalahkan 2 dari Skeletal Dragon. Sementara Nabe dan Hamasuke, atau mungkin hanya Hamasuke, mengalahkan yang terakhir. Dengan demikian, bagian pertama dari volume bonus ini pun telah berakhir dan meninggalkan kisah yang penuh ketegangan dan aksi, serta membukakan jalan untuk petualangan berikutnya di dataran Kalze. Oke, itu saja rangkuman kali ini. Dan untuk volume bonus bagian kedua nanti akan diupload di video selanjutnya. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
and see you next time.